Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Jaya Rizkila, perwakilan dari kelompok 2 akan membuka presentasi tentang materi shading grafika komputer. Perkenalkan dulu anggota kami, yaitu ada Denny Lukman Syarif dengan NIM 4611 4190 646. Lalu ada saya sendiri, Andika Jaya Rizkila dengan NIM 4611 4190 64, dan ada Muhammad Khalira Kasiwi dengan NIM 4611 419072. Model bayangan. Sebuah objek akan memberikan sifat yang berbeda pada saat dikenai cahaya. Ada yang memantulkan ataupun menyerap cahaya. Selain itu, ada objek yang apabila dikenai cahaya, maka akan menimbulkan bayangan. Terdapat dua cara pemberian bayangan pada proses rendering, yaitu flat shading dan smooth shading. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Khalira Kasiwi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Dika. Setelah materi selanjutnya masuk pada subbab model bayangan. Di sini yang pertama ada flat shading atau bayangan yang rata, yaitu pemberian bayangan rata merupakan cara termudah untuk proses pembuatannya. Bayangan rata ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pemberian tone yang sama untuk setiap poligonnya. Kedua, penghitungan jumlah cahaya mulai dari titik tunggal pada permukaan. Tiga, penggunaan satu normal untuk seluruh permukaan. Dan yang terakhir, pemberian bayangan rata ini mengasumsikan bahwa setiap muka poligon dari sebuah objek adalah rata dan semua titik pada permukaan mempunyai jarak yang sama dengan sumber cahaya. Next, Mas. Oke, yang selanjutnya ada smooth shading atau bayangan halus. Cara ini mengizinkan kita untuk membuat perubahan setahap demi setahap dalam pemberian bayangan supaya pada sebuah permukaan. Cara ini juga mengizinkan pemberian bayangan pada satu muka lebih pudar dibandingkan muka yang lain. Ini akan menghasilkan permukaan yang lebih halus. Bisa dilihat contohnya di kiri bawah, pojok kiri bawah. Next, Mas. Oke, selanjutnya ada model bayangan Pong shading, merupakan interpolasi linear permukaan normal. Di segi itu menerapkan model point lighting pada setiap pixel. Pong shading mengacu pada seperangkat teknik dalam komputer grafis 3D. Pong shading meliputi model bagi refleksi cahaya dari permukaan dan metode yang computable memperkirakan pixel warna oleh interpolating permukaan normal di rasterized polygon. Nah, contohnya bisa dilihat ada gambar di bawah. Next, Mas. Selanjutnya ada Gouraud shading, sebuah teknik yang dikembangkan oleh Henry Gouraud pada awal tahun 70-an. Teknik ini menampilkan kesan gelap terang dari sebuah permukaan objek dengan memperhitungkan warna dan penyinaran dari setiap sudut segitiga. Gouraud shading adalah metode rendering sederhana jika dibandingkan dengan Pong shading. Teknik ini tidak menghasilkan efek shadow dan refleksi. Metode ini digunakan dalam grafik komputer untuk mensimulasikan efek cahaya yang berbeda dan warna di permukaan benda. Dalam prakteknya, Gouraud shading digunakan untuk mencapai pencahayaan halus rendah poligon permukaan tanpa berat menghitung kebutuhan komputasi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Denny Lukman Syarif. Silakan Mas Denny Lukman Syarif, bisa langsung dimulai. Selanjutnya adalah contoh dari perbandingan model bayangan yang telah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya Muhammad Gali. Dan di sini terdapat contoh hasil dari penggunaan flat shading yang di paling sebelah kiri, lalu yang di tengah itu Gouraud shading, dan itu Pong shading. Nah, di situ terlihat jelas perbedaan-perbedaannya. Next. Baik, karena rekan saya Denny Lukman
sepertinya sinyalnya kurang bagus, maka saya akan melanjutkan pada model bayangan cel shading. Dalam penjelasan yang paling sederhana ialah sebuah teknik dalam merender gambar 3D agar hasilnya tampak seperti kartun dengan ciri-ciri adanya outline atau garis pinggir dan penjayaan yang sederhana atau kurang realistis. Bisa dilihat di gambar. Oke, next mas. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya adalah project. Untuk projectnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dani Lukman. Selanjutnya untuk project di sini kami membuat sebuah konteks seperti bermain biliar nantinya. Nah, di sini untuk perkembangannya kami sedang membuat meja biliarnya. Nah, di sini untuk kode programnya ini untuk mengincludekan library yang dibutuhkan seperti OpenGL-nya dan lain. Nah, di sini ada fungsi handle keypress ini untuk membuat sebuah program tersebut dapat keluar jika kita menekan di sini ada case 27, ini case 27 itu adalah escape. Nah, saat kita menekan escape nanti programnya akan keluar. Lalu ada fungsi init rendering ini untuk mengaktifkan 3D modelnya. Terus juga ada fungsi handle resize ini jika program tersebut windownya di resize itu nanti objek di dalam program tersebut akan menyesuaikan seperti pada glue perspektif ini. Nah, di sini kita membuat sebuah variabel camera angle yang nantinya akan digunakan untuk membuat animasi pada objek tersebut. Nah, kita menginputkan value-nya 30 dalam bentuk float. Lalu ada draw scene. Nah, di sini fungsinya adalah untuk membuat atau untuk menggambar apa yang akan kita gambar. Nah, di sini yang pertama ada membuat layer atau sebuah meja hijaunya di sini dengan menggunakan GL color 3F. Nah, di sini ini adalah inputan RGB. Lalu yang selanjutnya adalah koordinat dari bentuk persegi panjangnya nanti. Lalu ada sebuah garis itu untuk property dan juga diberi warna putih di sini. Nah, ini juga sama garis. Lalu ada tepi mejanya. Di sini kita membuat tepi meja tersebut dengan warna seperti kecoklatan begitu. Untuk bentuknya masih sama, yaitu dalam bentuk 3 dimensi yang bentuk seperti bus, seperti balok. Lalu ada ini lubang-lubang meja biliarnya yang di sini ada bottom left, middle left, top left. Nah, tinggal kita copy dan kita ubah posisinya yang dari Y-nya negatif menjadi positif untuk sebelah kiri dan kanan. Lalu ada fungsi update. Nah, di sini untuk membuat animasi tersebut. Ini animasinya masih simpel, yaitu berputar searah jarum jam. Lalu ini fungsi utamanya. Di sini kita akan memanggil glued init display mode, dan yang lain-lainnya. Nah, di sini ada glued create window untuk membuat windownya pada program tersebut. Nah, untuk animasi tersebut dia akan berjalan pada setiap 50 milisecond. Nah, untuk animasinya seperti ini. Akan kita coba run program dari kode tersebut. Nah, di sini terdapat, di sini kita ada in.cpp. Nah, untuk mengcompile-nya kita bisa menggunakan B++, nama file, GL, glued, lm. Atau karena sudah membuat file untuk membuildnya, di sini ada make file.
Nah, kita tinggal menjalankan file ini dan dia akan menjalankan compiling yang akan menghasilkan programnya. Nah, di sini sudah ada. Coba kita buat lagi. Kita tinggal tekan make. Nah, kan sudah ada nothing to be done for all. Tinggal kita jalankan program. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga bisa di resize. Nah, untuk animasinya masih seperti ini. Nah, ini masih kotak-kotak karena untuk membuat lingkarannya masih dipelajari. Kira-kira seperti itu untuk perkembangan proyeknya. Lalu ada satu lagi untuk animasi ketika nanti bola mengenai tepi meja. Ya, dia akan mantul seperti ini. Nanti kita akan atur untuk jarak memantulnya dan lain sebagainya. Itu mungkin dari proyek yang kami buat untuk perkembangannya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.